Halo, selamat malam, Miss. Perkenalkan, nama saya Christina Rismoloveta dengan NIM 1922139 D4 MKPB semester 3. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang inisiatif yang mendukung penerapan pariwisata berkelanjutan. Menurut World Tourism Organization atau WTO menyebutkan bahwa pariwisata berkelanjutan adalah tourism that takes full account of its current and future economic, social and environment impacts, addressing the needs of visitors, the industry, and the environment and the host communities. Jadi, apa itu sustainable tourism? Sustainable tourism adalah suatu konsep pariwisata di mana wisatawan yang mengunjungi suatu destinasi tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan berusaha untuk tetap membuat dampak positif terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Pembangunan yang berkelanjutan pada hakikatnya ditunjukkan untuk mencari pemerataan pembangunan antara generasi masa kini maupun masa mendatang. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Menurut WTO dan United National Environment Program 2005, merumuskan setidaknya ada 12 tujuan utama dari pembangunan pariwisata berkelanjutan antara lain yang pertama economic viability, yaitu memastikan kelangsungan dan daya saing destinasi wisata sehingga mereka dapat menerima manfaat ekonomi dalam jangka panjang. Yang kedua, local prosperity, yaitu memastikan kontribusi pariwisata terhadap ekonomi masyarakat lokal di bidang destinasi. Yang ketiga adalah employment quality, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bertugas atau terlibat dalam kegiatan kepariwisataan, termaksud juga dalam hal penerimaan upah, kesetaraan gender, maupun ras. Yang keempat adalah social equality, yaitu memberikan distribusi yang luas dan adil dari manfaat ekonomi maupun sosial, termasuk juga meningkatkan peluang keterlibatan pendapatan dan layanan. Yang kelima ada visitor fulfillment, untuk memberikan pengalaman yang memuaskan bagi pengunjung, termaksud juga adanya pertukaran pengetahuan di dalam kegiatan wisata. Yang keenam adalah local control, yaitu melibatkan dan memperdayakan masyarakat lokal dalam perencanaan maupun pengambilan keputusan mengenai pengelolaan atau pengembangan pariwisata. Yang ketujuh adalah community well-being, yaitu menjaga dan memperkuat kualitas hidup masyarakat lokal, termasuk struktur sosial dan akses sumber daya fasilitas dan sistem pendukung kehidupan. Yang kedelapan adalah cultural richness, yaitu menghargai dan meningkatkan kepedulian akan warisan sejarah budaya otentik, tradisi dan kekhasan dari komunitas tuan rumah di destinasi wisata. Yang kesembilan ada physical integrity, yaitu menjaga dan meningkatkan kualitas landscape destinasi, baik perkotaan maupun pedesaan. Yang kesepuluh adalah biological diversity, yaitu mendukung segala bentuk sistem konservasi kawasan alam, habitat, dan marga satwa. Yang ke-11 adalah resources efficiency, yaitu meminimalkan penggunaan sumber daya alam yang langka dan tidak terbarukan dalam pengembangan maupun pengoperasian fasilitas pariwisata. Yang ke-12 adalah environment purity, yaitu meminimalkan pencemaran udara, air, tanah, serta timbunan limbah oleh destinasi wisata dan wisatawan. Adapun pilar pembangunan pariwisata berkelanjutan yang pertama adalah pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan atau sustainable management. Yang kedua, pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal atau sosial ekonomi. Yang ketiga, pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung atau culture. Yang keempat adalah pelestarian lingkungan atau environment.
Pengelolaan destinasi yang dimaksud di sini adalah terkait dengan objek wisata ataupun atraksi yang dikelola serta dijaga dengan baik. Contohnya, pada suatu destinasi yang menyajikan sumber daya alam sebagai atraksi utama seperti pantai. Jika pantai tersebut tidak dijaga dan dirawat dengan baik, maka pantai tersebut akan tercemar oleh sampah-sampah dan juga banyak masalah lain yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh manusia. Selain itu juga, selain sumber daya alami, ada juga sumber daya buatan seperti um, salah satunya culinary tourism, di mana yang menyajikan makanan. Jika suatu destinasi ini tidak dikelola dengan baik, maka suatu destinasi ini akan memiliki dampak yang buruk, ya seperti pengelolaan limbahnya yang tidak dijaga dengan baik. Selain itu juga kebersihan dan hygiene dari makanan tersebut tidak dijaga dengan baik sehingga wisatawan kemungkinan juga bisa menderita penyakit, sakit perut, dan penyakit lainnya akibat dari makanan yang tidak hygiene. Selain itu juga kekayaan selain kekayaan nabati, ada pun juga kekayaan hewani, di mana contohnya suatu destinasi kebun binatang, jika kebun binatang ini habitatnya tidak dikelola dengan baik, maka hewan-hewan tersebut akan punah dan juga destinasi ini tidak dapat berkembang sehingga tidak dapat menciptakan suatu pariwisata yang berkelanjutan. Selain melestarikan sumber daya alam, baik sumber daya alam hewani maupun nabati, suatu destinasi wisata membutuhkan perencanaan pariwisata yang matang bagi keberlanjutan destinasi tersebut pada saat kini maupun masa yang akan mendatang. Perencanaan pariwisata tersebut meliputi kegiatan-kegiatan berupa pemikiran, perhitungan, pemilihan, dan penentuan, serta kegiatan lain dalam rangka mencapainya suatu destinasi atau pariwisata yang berkelanjutan. Proses perencanaan suatu destinasi wisata meliputi struktur fisik, koordinasi, dan sinkronisasi sistem kerja yang meliputi pasar wisatawan, di mana tempat untuk mempromosikan destinasi tersebut kepada wisatawan. Yang kedua, citra wisatawan, yaitu citra dari destinasi terhadap wisatawan sehingga menarik wisatawan untuk mengunjungi destinasi tersebut. Yang selanjutnya adalah struktur pariwisata industri, di mana industri yang berperan dalam mempromosikan destinasi ini kepada wisatawan. Yang selanjutnya adalah daya saing pariwisata, yang mana daya saing dari destinasi lain terhadap destinasi tersebut, sehingga mampu menarik wisatawan untuk lebih mengunjungi destinasi ini dibandingkan destinasi yang lain. Selanjutnya, perencanaan pariwisata juga meliputi kemitraan pariwisata, yaitu rekan kerja untuk mempromosikan atau mengelola destinasi tersebut. Yang selanjutnya adalah organisasi pariwisata, di mana organisasi ini berperan sebagai pelaku dalam mengelola pariwisata, khususnya pihak-pihak yang berwenang terhadap destinasi tersebut. Oleh karena itu, organisasi ini tiap anggotanya harus memiliki sumber daya manusia yang mapan, yang dapat bekerja dengan baik sehingga dituntut harus memiliki keahlian di bidang pariwisata ataupun perhotelan untuk mengelola destinasi ini menjadi lebih baik. Dengan adanya SDM yang terampil, dapat mengelola suatu destinasi pariwisata untuk dikembangkan lebih baik lagi atau mengelola suatu daya tarik buatan manusia sehingga suatu destinasi dapat terkenal walaupun tidak memiliki sumber daya alam. Selain itu juga, kemampuan dari sumber daya manusia atau pelaku tersebut harus dibekali dengan pelatihan keterampilan perhotelan, pelatihan bahasa asing, dan kesadaran pariwisata bagi komunitas. Bukan hanya pihak pengelola saja, tetapi masyarakat setempat juga
wajib memiliki sumber daya manusia yang handal agar mampu bersaing dan juga mampu memanfaatkan destinasi tersebut untuk dapat membangun suatu usaha baru sehingga menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi mereka. Selain itu juga, perencanaan pariwisata juga mencakup pengembangan destinasi yang meliputi yang pertama adalah attraction, berupa daya tarik dari suatu destinasi wisata yang membuat orang tertarik untuk mengunjungi tempat wisata tersebut, meliputi wisata alam, budaya, maupun buatan. Yang kedua adalah amenitas, yaitu berbagai fasilitas seperti akomodasi, hotel, resort, dan lain-lain. Selain itu juga fasilitas lain yang dapat dimanfaatkan wisatawan selama berwisata di suatu destinasi. Amenitas bisa berupa fasilitas pariwisata seperti rumah makan, restoran, toko cenderamata, fasilitas umum seperti sarana ibadah, kesehatan, taman, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah aksesibilitas atau sarana dan infrastruktur untuk menuju ke suatu destinasi, akses jalan raya, ketersediaan sarana transportasi, dan rambu-rambu petunjuk jalan yang merupakan aspek penting bagi suatu destinasi. Yang terakhir adalah ancillaries atau fasilitas pendukung berupa pelayanan tambahan yang harus disediakan oleh pemerintah daerah terhadap suatu destinasi wisata, baik untuk wisatawan itu sendiri, pelaku pariwisata, maupun masyarakat setempat. Pelayanan yang disediakan termasuk pemasaran, pembangunan fisik, jalan raya, rel kereta, air minum, listrik, telepon, dan lain-lain. Dengan adanya perencanaan pariwisata terhadap suatu destinasi, dapat meminimalkan serta memperkirakan kesalahan yang mungkin saja terjadi atau perencanaan jangka panjang seperti sumber daya alam baik hewani maupun nabati yang tidak dapat diperbarui, sehingga dengan perencanaan ini kita dapat meminimalisir dengan memanfaatkannya semaksimal mungkin sehingga tidak habis atau punah. Yang selanjutnya adalah kemampuan teknologi, di mana di era globalisasi ini begitu cepat terjadi perubahan yang sangat signifikan. Dengan adanya perencanaan, kita bisa mengikuti perkembangan tersebut dan bisa menyeleksi tren apa saja yang baik atau buruk bagi perencanaan suatu destinasi wisata, sehingga suatu pariwisata dapat berkembang tanpa harus mengikuti tren tersebut dengan 100% yang kita tidak bisa memilih tren mana yang baik dan tren mana yang buruk. Selain itu juga kesalahan yang sudah terjadi terkait dengan perencanaan fisik dari destinasi tersebut yang tidak dapat diubah atau diperbaiki kembali. Seperti contohnya suatu destinasi atau suatu tempat hanya menyediakan atau menyediakan lingkungannya bagi permukiman tanpa mempedulikan lingkungan yang memberikan ruang bagi alam untuk hidup, sehingga ekosistem dari lingkungan tersebut akan terganggu. Yang kedua adalah pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal atau sosial ekonomi. Jadi, dengan adanya suatu sumber daya alam, baik sumber daya alam hewani, nabati, dapat dikembangkan menjadi suatu destinasi wisata. Dari destinasi wisata ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, khususnya di bidang pariwisata seperti tour guide, tour travel, para pedagang untuk penyedia makanan bagi wisatawan, ataupun akomodasi seperti hotel, restoran,
Jadi, adanya sumber daya manusia yang handal menjadi faktor utama dalam pengembangan ekonomi bagi masyarakat lokal. Dengan adanya sumber daya yang handal, suatu destinasi dapat dikembangkan dengan baik dan juga dapat melihat suatu atraksi yang mungkin saja tidak terkenal namun bisa dikembangkan menjadi suatu destinasi baru bagi pengembangan perekonomian masyarakat lokal sehingga menciptakan suatu pekerjaan baru bagi masyarakat tersebut. Dan juga masyarakat lokal ataupun pengusaha kecil menengah dapat mempromosikan serta mengembangkan produk lokalnya secara berkelanjutan. Adapun produk lokal yang dimaksud adalah berupa makanan, minuman, kerajinan tangan, pertunjukan kesenian, produk pertanian, dan lainnya yang menjadi ciri dari atraksi suatu destinasi. Yang ketiga adalah pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung atau culture. Nilai-nilai budaya yang menjadi warisan leluhur harusnya dilestarikan. Pelestarian budaya ini dapat menjadi suatu atraksi yang dapat menarik wisatawan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi. Selain itu juga, dengan ada atraksi berupa kearifan lokal atau budaya, maka akan membawa wisatawan untuk menghormati dan menghargai budaya di setiap destinasi yang dikunjungi wisatawan tersebut. Destinasi wisata ini diharapkan juga dapat memiliki suatu sistem pengelolaan untuk pengunjung, termaksud yang di dalamnya berupa tindakan untuk mempertahankan, melindungi, memperkuat aset sumber daya alam maupun budaya. Untuk mendukung sistem ini, destinasi wisata dapat menyediakan atau menerbitkan panduan perilaku pengunjung yang pantas pada situs-situs yang sensitif. Informasi dan panduan ini juga harus disesuaikan dengan budaya setempat yang dikembangkan melalui kolaborasi bersama masyarakat. Dengan hadirnya wisatawan ini, otomatis juga menambah devisa negara. Namun, di samping itu juga membawa dampak negatif bagi masyarakat setempat, di mana masyarakat setempat mungkin mengikuti modern atau budaya dari budaya luar, sehingga budaya asli akan luntur dan warisan budaya kita akan punah. Oleh karena itu, dengan adanya pelestarian budaya semakin menguatkan rasa cinta tanah air dan rasa cinta terhadap budaya kita, sehingga kita bisa menjaga keberadaan budaya tersebut sambil mengembangkannya menjadi suatu destinasi wisata. Dalam mendukung terciptanya pariwisata yang berkelanjutan di suatu destinasi, destinasi tersebut harus menerapkan peraturan tentang cagar budaya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dijelaskan pengertian cagar budaya dalam hal menimbang bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting, artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga perlu dilestarikan, dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kehidupan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Selanjutnya terdapat ketentuan pidana pada pasal 64. Yang pertama adalah setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Yang kedua adalah setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum merusak fisik atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Oleh karena itu, dengan peraturan ini, para wisatawan yang mengunjungi suatu destinasi tidak akan merusak cagar budaya, sehingga jika mereka merusak cagar budaya tersebut, akan terdapat sanksi yang sangat berat kepada mereka sehingga
kelestarian atau keberadaan cagar budaya ini tetap terjaga. Saat ini kepemilikan terhadap cagar budaya dan tanah di Indonesia banyak dikuasai oleh pihak asing. Oleh karena itu, pihak asing membuka sebuah usaha di tanah Indonesia dengan membeli tanah tersebut dan menguasainya, sehingga masyarakat Indonesia harus bekerja dengan pihak asing dan juga sulit untuk membuka usahanya sendiri karena sebagian besar tanah tersebut telah dikuasai oleh pihak asing. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dalam bab 4 dijelaskan tentang pemilikan dan penguasaan cagar budaya. Dalam pasal 14 ayat 1 dan 2 dijelaskan adalah: yang pertama, warga negara asing dan atau badan hukum asing tidak dapat memiliki dan atau menguasai cagar budaya, kecuali warga asing dan atau badan hukum asing yang tinggal dan menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, warga negara asing dan atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilarang membawa cagar budaya, baik seluruh maupun sebagiannya, keluar negara Republik Indonesia. Selain itu juga terdapat kebijakan investasi di Indonesia yang pada dasarnya merujuk pada Pasal 33 Undang-Undang 1945. Undang-Undang Pokok Agraria secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah undang-undang yang mengatur tentang dasar-dasar dan ketentuan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria nasional di Indonesia. Hal ini mencakup dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan pokok, hak-hak atas tanah, air, dan ruang angkasa, serta pendaftaran tanah, ketentuan pidana, dan ketentuan peralihan. Dalam UU-PA, setiap warga negara Indonesia dapat memiliki tanah, baik laki-laki maupun wanita, mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun untuk keluarganya. Adapun macam-macam hak tanah yang dapat dikuasai oleh warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 16 ayat 1 UU-PA antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas. Dari bermacam hak di atas, hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Terhadap warga negara asing hanya boleh memiliki tanah dengan hak sewa dan hak pakai. Hak pakai dapat terjadi karena pemberian oleh negara atau pemerintah maupun karena pemberian oleh pemegang hak milik. Dengan kebijakan ini, tidak ada lagi aset milik negara, baik cagar budaya maupun kepemilikan tanah tersebut, yang merupakan aset kepariwisataan yang dapat dikuasai sepenuhnya sebagai hak milik dari warga negara asing, namun hanya berupa hak sewa dan hak pakai, sehingga keuntungan dari investor ini dapat digunakan bagi pemerintah untuk menggerakkan roda perekonomian bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Serta dengan diberlakukan ini juga merupakan bentuk pembatasan kepemilikan hak oleh warga negara asing, sehingga masyarakat lokal setempat dapat memanfaatkan segala bentuk kekayaan, baik aset negara dalam bentuk tanah, gedung, aset kepariwisataan, cagar budaya, dan lain-lain, bagi pengembangan perekonomian mereka dengan membuka usaha sendiri, sehingga bukan hanya warga negara asing saja yang dapat berbisnis dan menikmati, namun masyarakat juga dapat meningkatkan perekonomian, kreativitas, dan kearifan lokal mereka lewat usaha yang mereka bangun, sehingga dengan hal tersebut dapat terbangun atau terjalinnya kepariwisataan yang berkelanjutan. Keempat adalah pelestarian lingkungan atau environment. Salah satu bentuk
pelestarian lingkungan adalah pelestarian sumber daya alam, karena kedua hal ini saling berkaitan. Contohnya, pelestarian sumber daya alam itu berupa sumber daya alam hewani maupun nabati, yang berarti bahwa pemanfaatan sumber daya alam itu untuk kepentingan pertumbuhan dengan memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan dan menekan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam. Contohnya, eksploitasi sumber daya alam itu adalah pembakaran hutan yang digunakan untuk pengalihan lahan untuk permukiman, industri, ataupun lainnya, dan juga permukiman seperti sumber daya alam yang seperti lingkungan sawah yang dialihfungsikan menjadi suatu akomodasi seperti villa, resort, atau lain-lain yang sangat berdampak bagi ekosistem sawah tersebut. Selain itu juga penebangan pohon yang kayu dari pohon tersebut dimanfaatkan untuk furniture ataupun membangun rumah dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah pemboman untuk menangkap ikan yang dapat merusak ekosistem bawah laut seperti terumbu karang, kelangsungan hidup ikan tersebut, dan juga ekosistem bawah laut lainnya. Yang selanjutnya adalah penambangan minyak atau penambangan minyak bumi, batu bara, dan lain-lain yang dapat merusak ekosistem alam dan juga dapat menyebabkan sumber daya alam itu punah karena sumber daya alam ini merupakan suatu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang selanjutnya adalah eksploitasi terhadap binatang seperti kera, gajah yang digunakan untuk sebagai hewan peliharaan sehingga dapat merusak atau mengganggu ekosistem dari hewan tersebut dan juga hewan tersebut lama-kelamaan punah. Untuk mengatasi permasalahan ini dapat dilakukan beberapa tindakan. Yang pertama adalah melakukan reboisasi. Berdasarkan Undang-Undang Pasal 50 Ayat 3 huruf E tentang Undang-Undang Kehutanan menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Dalam undang-undang tersebut, melarang setiap orang untuk melakukan penebangan hutan secara liar ataupun membakar hutan tersebut. Sehingga jika ada masyarakat yang masih melakukan hal tersebut dikenai sanksi dan masyarakat akan jerah sehingga permasalahan ini akan semakin berkurang. Selain itu juga dapat diatasi melalui reboisasi, yaitu penanaman kembali pohon tersebut untuk mengembalikan ekosistem kehutanan tersebut seperti semula. Dan juga dapat dikembangkan melalui pengembangan pariwisata ekoturism yang memperhatikan lingkungannya dalam berwisata. Seperti contohnya, wisatawan selain dapat menikmati liburan mereka, mereka juga mendapatkan edukasi tentang cara menanam pohon. Yang selanjutnya adalah pengamanan terhadap satwa liar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, satwa digolongkan dalam jenis hewan yang dilindungi, terbagi menjadi satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang. Lebih lanjut, setiap orang itu dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, dan tindakan lainnya yang menyebabkan kepunahan terhadap satwa liar tersebut. Oleh karena itu, satwa liar ini dapat dijaga atau dijaga kelangsungan hidupnya dengan cara ditempatkan di alam yang bebas atau pada cagar alam, sehingga cagar alam ini dapat menjaga keberlangsungan hidup satwa tersebut. Selain itu juga dapat dikembangkan menjadi destinasi, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat setempat maupun pihak-pihak yang terkait. Yang selanjutnya adalah membatasi pertambangan liar berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dalam pasal 158 merumuskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 37, pasal 40 ayat 3,
Pasal 48, Pasal 67 ayat 1, Pasal 74 ayat 1, atau Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Oleh karena itu, suatu kegiatan penambangan, baik penambangan minyak, mineral, batu bara, harus didasarkan atau ditangani dan diamati oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pemerintah atau pihak lainnya dan bukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi semata. Sehingga dengan tindakan ini dan ketentuan ini, suatu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui kembali dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga mencegah terjadinya kepunahan. Yang selanjutnya adalah menghindari tindakan untuk menangkap ikan menggunakan bom atau bahan peledak lainnya, melainkan menangkap ikan dengan cara yang lebih memperhatikan keamanan dan kelestarian lingkungan seperti menangkap ikan menggunakan jala atau jaring besar yang dianggap lebih aman untuk kelangsungan lingkungan dari ekosistem bawah laut tersebut. Dengan hal tersebut, keberadaan ekosistem seperti keberadaan atau kelangsungan hidup ikan tersebut lebih terjaga, terumbu karang tetap aman, dan juga membatasi masalah-masalah lain yang kemungkinan terjadi akibat bom yang dapat merusak ekosistem tersebut. Selain itu, masalah-masalah lingkungan yang sering ditimbulkan dari masalah sampah, seperti masalah sampah plastik yang sangat susah untuk diuraikan, sehingga sampah plastik ini menumpuk dan menyebabkan berbagai permasalahan seperti banjir, dan juga kebanyakan sampah plastik ini dimusnahkan dengan cara dibakar. Hal ini menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, sesak napas, dan juga menyebabkan global warming atau pemanasan global. Selain itu juga polusi kendaraan menyebabkan polusi lingkungan sehingga banyak penyakit yang disebabkan dari hal ini seperti sesak napas, batuk, dan lain-lain. Dan juga kotoran peternakan. Hal ini juga berpengaruh terhadap global warming karena emisi metana dari kotoran tersebut sangat berdampak besar bagi terjadinya pemanasan global. Dan juga limbah yang tidak dikelola dengan baik sehingga menyebabkan air menjadi tercemar dan juga ini berdampak besar bagi masyarakat sehingga masyarakat tidak dapat memperoleh air yang bersih karena kebanyakan limbah dibuang di sungai dan juga dapat mempengaruhi biota laut ataupun biota sungai tersebut yang hidup di dalamnya sehingga mereka bisa mati dan bisa punah. Dengan mengurangi penggunaan sampah plastik dapat mengurangi berbagai akibat yang ditimbulkan seperti pembakaran sampah tersebut yang dapat menyebabkan polusi lingkungan. Selain itu juga sampah plastik ini juga dapat menyebabkan kebanjiran ataupun kerusakan lingkungan lainnya. Sehingga dengan pengurangan sampah plastik, lingkungan tetap asri. Yang selanjutnya adalah polusi yang disebabkan oleh asap kendaraan. Oleh karena itu, kita harus mengurangi kendaraan pribadi kita sehingga polusi tersebut bisa berkurang dan juga pemanasan global juga bisa berkurang. Contohnya, kita lebih memilih transportasi umum dibandingkan transportasi pribadi seperti motor atau mobil yang kita miliki. Selain itu juga kita bisa bersepeda yang berguna bagi kesehatan kita ataupun berjalan kaki. Selanjutnya juga peternakan yang menghasilkan kotoran jika dibiarkan saja akan menyebabkan pemanasan global karena gas emisi metana dari kotoran tersebut. Sehingga kotoran tersebut dapat kita manfaatkan untuk dijadikan kompos bagi kesuburan dari suatu tanaman. Selanjutnya adalah limbah. Limbah yang tidak dikelola akan mencemari perairan sehingga dapat
berdampak bagi makhluk hidup. Sehingga limbah tersebut harus kita kelola lebih dahulu sehingga tidak dapat mencemari lingkungan dan juga biota-biota laut ataupun biota-biota di air tetap hidup dan tidak tercemar ataupun mati akibat limbah tersebut. Penggunaan plastik yang berlebihan dapat ditanggulangi dengan penerapan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce merupakan tindakan untuk mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, saat kita berbelanja, kita dapat membawa tas belanjaan sendiri sehingga mengurangi penggunaan sampah plastik. Contoh penerapan kegiatan reduce setiap hari sebagai berikut. Yang pertama, memilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang. Yang kedua, menghindari memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Yang ketiga, menggunakan produk yang dapat diisi ulang atau refill, misalnya alat tulis yang dapat diisi ulang kembali. Yang keempat, mengurangi penggunaan bahan sekali pakai. Yang kelima, menggunakan email atau surat elektronik untuk berkirim surat. Selanjutnya adalah recycle, yaitu mendaur ulang barang. Barang yang paling mudah untuk didaur ulang adalah sampah organik yang ada di rumah. Menggunakan botol plastik, air minum, atau apapun sebagai pot tanaman, sampai mendaur ulang kertas bekas untuk dijadikan kertas kembali. Contoh kegiatan recycle sehari-hari adalah yang pertama memilih produk dan kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai. Yang kedua mengelola sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali. Yang ketiga melakukan pengelolaan sampah organik menjadi kompos. Yang keempat melakukan pengelolaan sampah non-organik menjadi barang yang bermanfaat dan bahkan memiliki nilai jual. Contohnya kerajinan tangan yang dibuat dari botol plastik yang dapat dijadikan bunga, pot, dan lain sebagainya yang dapat bernilai jual serta dapat mengembangkan perekonomian masyarakat setempat. Selanjutnya adalah reuse, yaitu tindakan pemakaian kembali seperti contohnya memberikan baju-baju bekas kepada yatim piatu ataupun juga memberikan baju kekecilan kepada saudara ataupun bayi. Dan contoh kegiatan reuse lainnya adalah memilih wadah, kantong, atau benda yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang-ulang. Misalnya menggunakan sapu tangan daripada menggunakan tisu. Menggunakan tas belanja dari kain daripada menggunakan kantong plastik. Yang kedua, menggunakan alat-alat penyimpanan elektronik yang dapat dihapus dan ditulis kembali. Yang ketiga, menggunakan sisi kertas yang masih kosong untuk menulis. Dengan mengurangi penggunaan sampah plastik dapat mengurangi berbagai akibat yang ditimbulkan seperti pembakaran sampah tersebut yang dapat menyebabkan polusi lingkungan. Selain itu juga sampah plastik ini juga dapat menyebabkan kebanjiran ataupun kerusakan lingkungan lainnya. Sehingga dengan pengurangan sampah plastik, lingkungan tetap asri. Yang selanjutnya adalah polusi yang disebabkan oleh asap kendaraan. Oleh karena itu, kita harus mengurangi kendaraan pribadi kita sehingga polusi tersebut bisa berkurang dan juga pemanasan global juga bisa berkurang. Contohnya, kita lebih memilih transportasi umum dibandingkan transportasi pribadi seperti motor atau mobil yang kita miliki. Selain itu juga kita bisa bersepeda yang berguna bagi kesehatan kita ataupun berjalan kaki. Selanjutnya juga peternakan yang menghasilkan kotoran jika dibiarkan saja akan menyebabkan pemanasan global karena gas emisi metana dari kotoran tersebut. Sehingga kotoran tersebut dapat kita manfaatkan untuk dijadikan kompos bagi kesuburan dari suatu tanaman. Selanjutnya adalah limbah. Limbah yang tidak dikelola akan mencemari perairan sehingga dapat berdampak bagi makhluk hidup. Sehingga limbah tersebut harus kita kelola lebih dahulu sehingga tidak dapat mencemari lingkungan dan juga biota-biota laut ataupun biota-biota di air tetap hidup dan tidak tercemar ataupun mati akibat limbah tersebut.
Tindakan-tindakan lain untuk mengatasi masalah tersebut adalah yang pertama mengelola limbah. Dengan mengelola limbah, ketersediaan air tetap terjaga, tidak tercemarnya biota-biota laut, biota sungai, dan hal lainnya sehingga lingkungan tetap terjaga. Yang selanjutnya adalah mengelola pupuk, yaitu mengelola pupuk dari kotoran hewan seperti peternakan sehingga dapat bermanfaat untuk menyuburkan tanaman dan juga tidak menyebabkan pemanasan global dari gas metana yang dihasilkan. Selanjutnya, untuk mengurangi polusi kendaraan dapat menggunakan kendaraan umum di mana kita lebih meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi seperti motor, mobil yang dapat menyebabkan polusi kendaraan. Selain itu, kita juga bisa bersepeda atau berjalan kaki yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita sehingga dapat mengurangi polusi kendaraan tersebut. Yang selanjutnya adalah mengubah jenis pariwisata dari pariwisata massal menjadi pariwisata yang berkelanjutan atau sustainable tourism, di mana pariwisata massal ini merupakan pariwisata yang tidak terkendali, yang membuat pariwisata tersebut tidak berkualitas dan dapat merusak lingkungan. Perilaku buruk dari wisatawan berupa kekerasan fisik, dan meningkatnya tindakan kriminalitas serta mengganggu kenyamanan penduduk setempat. Oleh karena itu, dari pariwisata massal ini, walaupun jumlah kedatangan wisatawan yang banyak, tetapi wisatawan ini bukanlah wisatawan yang berkualitas karena banyak sekali masalah yang ditimbulkan dari pariwisata yang massal ini seperti keramaian kota, kerusakan lingkungan, tindakan kriminalitas yang mereka lakukan, sehingga kita harus meminimalisir jumlah kedatangan wisatawan tersebut untuk keberlanjutan pariwisata bagi generasi berikutnya. Sekian video dari saya tentang inisiatif yang mendukung konsep pariwisata berkelanjutan. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih, Miss.